klip merah lagi. Kalau kayak gini artinya dia berhenti mengambil data. Nanti sebelum kalian ke sana, pisahin. Hai, kenalin aku Olivia Keladin dengan NIM akhir 20019 dari kelompok 8. Halo, nama aku Najahana dengan NIM akhir 40138 dari kelompok 8. Halo, perkenalkan nama aku Devi Artikasari dari OSEA dengan NIM 260 50123 1200040. Jadi yang salah siapa dong? Halo, perkenalkan nama saya Suci dari OCB dengan NIM akhir 097. Halo, nama saya Syafira dari OCB dengan NIM akhir 70. Hai guys, nama aku Enggak Kanapita dengan NIM 260500123 Hai, aku Rizka Syarfina NIM 260500123 dari kelas B. Halo guys, kenalan aku Sulama dengan NIM 260500129. Halo guys, kenalin nama aku Hafiz Saridatul. Lanjut langsung Nem. NIM lu? Gak usah, oh iya, NIM ku 2605012312036 dari Oceanografi ya. Halo semua, kenalkan nama aku Muhammad Fatih Fanan dengan NIM 260500123120029. Mas Adit. Halo semuanya, kenalin nama aku Adit dengan NIM 26050120130120. Jadi kali ini kita akan ngapain Mas Hafiz? Kita akan ke titik lokasi praktikum lapangan ya. Tuh, mana kita sekarang ini ada di mana tepatnya? Marine Science Technopark. Gacor teman-teman. Hai, apa guys? Kan kemarin sini masih daratan nih teman-teman. Halo. Ya, jadi kita mau ngapain Mas Hafid? Kita mau ke Pemeruman, naik kapal itu. Kapal. Coba tebak siapa yang gak naik Pemeruman? Iya, Coba tebak. Coba tebak siapa yang gak naik Pemeruman? Aku sih naik teman-teman. Ya aku lah. Yo, sekarang gua mau naik kapal guys. Kita kelompok 8 dan nama saya Omar. Dan nama saya Muhammad Koroni dan we're ready to naik kapal. Naik kapal, see you in kapal. Dadah. Kau udah kok? Kita bawa tuh ada geometer, terus ini yang putih pH meter, yang hitam ini refrakto. Mancing. Nah, pertama-tama tuh kita ambil datanya pakai diometer dulu. Ambil sampel, nggak boleh nih langsung dimasukin ke wadah itu, soalnya nanti dia bakal ngedeteksinya di sop oksigen yang ada di wadah itu aja. Sedangkan kan kalau langsung ke perairan terbuka dia langsung satu kolom gitu ngedeteksi di sop oksigennya. Terus juga kalau di wadah itu pasti nilainya langsung tetap, nggak bakal berubah-berubah. Sedangkan kalau langsung di perairan terbuka itu ada arus, ada gelombang, ada anginnya, itu bakal ngerubah kadar di sop oksigennya teman-teman gitu. Nah ini nih gampang pecah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman menyelupin ke air jangan sampai masukin ke kapal, atau ada benda-benda ngambang yang ada di air jangan sampai kena ya teman-teman, soalnya kalau udah pecah ini nggak bisa dipakai lagi. Terus selanjutnya ini ada monitor layarnya. Ini langsung nampilin hasil berapa kadar oksigen yang ada di kolom perairan ini. Ini tuh pakainya satuannya ppm, part per million. Nah ini lagi conditioning, nanti teman-teman tunggu aja. Sama ini teman-teman, jadi kalau di soft oksigen ini tuh nggak boleh di wadah, kayak teman-teman bawa wadah kan, ember atau gayung. Nggak di tas tadi kan? Loh, Saya nggak bawa, iya. Tapsem aja. Kata siapa? Udah ambil dulu. tapi bawa gayung. Bawa. Oh, diambil dulu. Tapi range angkanya tuh nggak beda jauh. Misal ini berapa? 5.
5, nanti dia lompat ke 6, ke 7, ke 8 gitu, udah pelan-pelan gitu baru teman-teman catat. Kecuali kalau dari 5 lompat ke 9, lompat ke 15 gitu, jangan dicatat dulu. Apa tuh? GPS kan? Terus kalian tutup, kalian arahin ke cahaya kayak gini. Tapi jangan terlalu dengat gini karena nanti airnya tumpah. Nah, terus habis itu kalian lihat nih di dalamnya ini nih ada skalanya nih, ada lensa tuh, ada skalanya nih, bisa diatur juga tingkat fokusnya. Skalanya itu ada 2, yang kiri sama kanan. Yang kiri itu dibagi per 100, yang kanan dibagi per 1000. Nah, teman-teman pakai yang kanan karena dia lebih detail. Nah, cara tahunya gimana nilainya? Jadi nanti pas kalian arahin ke cahaya tuh ada warna putih sama biru. Nah, semakin terang cahayanya, semakin jelas juga tuh garis perbatasan antara putih sama birunya. Jadi nanti kalian arahin pas garisnya itu di skala berapa gitu, baru kalian catat. Tadi apa? Air dong, air dong. Ya. Oh iya dia. Dipasin pasti garisnya berapa tuh? 5,01. Ya. Aman semua kan? Ya ini tuh konsepnya sama kayak yang diometer tadi, pakai prop juga, tapi dia propnya tuh langsung disambung. Nah, kalau dia ngedeteksi ion hidrogen di dalam air. Nah, semakin tinggi kadar hidrogennya, semakin tinggi juga pH-nya. Nah, ini kalau ini langsung dicelup aja nggak apa-apa di dalam wadah, karena kalau pH perairan kan nggak mungkin berubah secepat itu kan. Nah, ini tapi nanti teman-teman nyelupinnya tuh batasnya sampai yang sini aja ya, sampai ini, karena kalau udah nyampe sini nanti masuk ke mesin dia rusak. Ini. Nah, sama nanti dilihat juga dari kemarin tuh, misal ini dicelup nih, terus dia muncul angkanya kan, terus dia tuh bakal turun gitu. Nah, dia apa namanya? Ini mati. Tuh mati. Apa namanya? Tunggu dong. Ini mati. Kok mati? Lalu dinyalain lagi. Yang nempel karena kita di sini mau pindah titik. Koordinat itu tulis dan. Oksigennya, jadi caranya nih ya tinggal kita celupin ke air, nanti kita jadi tahu di sini ya. Jadi namanya difoto, kita tambah kita baru dulu, terus kita tetesin 2 sampai 3 tetes. Terus kita tutup. Terus ini ada skalanya, kita bisa lihat dengan tempat terbesar, tempat yang kanan. Tambunnya. Ada yang tahu nggak ini alat apa namanya? Ini mereknya bro. Alatnya, nama alatnya. Ini mereknya bro. Caranya sama. Caranya sama. Jadi dia mantulin gelombang suara pakai 1 beam, terus nanti dipantulin lagi kalau menangkap objek. Jadi aku jelasin dulu alat ini Pathfinder. Pathfinder ini pas modul 4 ada single beam echo sounder. Nah, ini tuh sebenarnya alatnya sama cara kerjanya kayak single beam echo sounder. Cuman bedanya ini tuh Pathfinder. Dari namanya udah ketahuan kan bedanya apa. Caranya sama. Cara nggak usah. Kan kalau kita udah rekamannya udah diaktifin, nanti kan filenya kesimpan di sini. Itu udah termasuk data-data ke dalam ini receiver itu yang ada di atas. Buat nangkap sinyal. Terus kalau yang di bawah transducernya
bawah kiri tuh. Tuh tiang ini. Warna hitam. Yang transducer ada tau nggak buat apa? Ada kalian mau ngapain aja di sini? Nah kalau tradisional sama Clearview ini biasa orang pakai buat mancing. Tapi di sini juga bisa nampilin kedalamannya. Hai guys, kita habis naik kapal. Sekarang kita mau lanjut ke pos 2. Gas. Oke, sebelumnya kita sudah dari pos metos untuk water quality check di 2 koordinat. Selanjutnya kita mau masuk ke pos pasang surut. Oke, berbeda sekali. Jadi kayak jadi kalian di jam 10:10 mulai ngamatin, terus 10:20, 10:30 sampai jam 11. Oke, kita lihat teman-teman kita yang sedang mengamati palem pasang surut di sebelah sana, bisa dilihat. Kita akan menentukan menggunakan Ahulnya aja saya sini. Ini gue gitarnya belum makan, Mar. Abang-abangan. Gitu kan, jangan. Nggak fokus ya, belum. ya menggunakan binokular. Ini dari ada Mas Anan, saya hai Mas Anan. Oke, Mas Anan akan mengamati pasang surut selama kurang lebih 1 jam dengan interval waktu 10 menit untuk menentukan maksimal dan minimal di 10 menit tersebut. Oke, ini dia. Cat yang tadi kita udah dari pos Klerengan. Bisa tolong dijelaskan Mas untuk pos Klerengan tadi bagaimana? Bukan pos Klerengan tadi, tapi Menaro Marotes. Oh, Marotes. Oke. Ini serius Omar, jangan. Serius. Ini buat Itu tuh. Nah, itu tuh. Nah, itu kita yang naro. Bener. Sini. Kameranya balik lagi. Oke. Jadi kita yang naro tadi buat mengukur Pasangan kali ya? arus. Nah, Marotes. Nah. Oke, seperti itu. Di pos metos tadi udah arus, tadi udah water quality check, dan ini sedang pasang surut. Nanti kita lanjut untuk yang rekos di setelah jam istirahat. Oke, dadah. Terima kasih. Yang pertama ada di DCP-nya dari sini. Yang kedua ada rangka yang buat ngedeploy DCP-nya. Kira-kira teman-teman tahu nggak fungsi dari rangkanya ini buat apa? Buat nahan si ADCP. Iya benar, buat ADCP nya biar apa? Biar ini stabil, lurus stabil, ke atas. Terus selain itu Menghindari dari ikan gitu. bisa Nanti kan nggak jatuh. dari bawah arus. Ya, Miring intinya itu. ya pada intinya rangkanya digunakan untuk melindungi ADCP dan menjaga ADCP agar tetap bisa mengambil data sesuai peruntukannya. Tuh. Nah, aku mau ngejelasin gimana nyusun rangka ini. Nanti kalian bakal coba bongkar juga dan masang lagi jadi seperti ini. Tuh. Kalau ngebongkarnya, kalau masangnya dulu ya, masangnya dia punya 4 kaki, 1, 2, 3, 4 di setiap sudutnya, dan 4 sisi juga, 1, 2, 3, 4, dengan sisi yang paling panjang ini taruh paling bawah, sisi paling panjang ini, dengan ketentuan nanti setiap sisinya ini ada yang buta dan ada yang bermata. Atau bisa dimasukin baut. Nah, sisi yang bermata atau bisa dimasukin baut ini nanti akan berhadapan dengan sisi yang yang bermata juga. Ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi Jangan sampai bautnya itu hilang kita juga. lagi proses bongkar rangka dari ADCP. Kemudian kita nanti juga bakal rancang kembali. Kita sekarang bongkar dulu. Jadi satu aja atasnya. Bengkok nanti. Agak ke sini. Udah tolong di udah. Bar yang kalian gunakan itu namanya View Argonaut. Nah, di situ kalau kalian mau ngesetting CDCP ini ada pilihan yang namanya deploy. 3 mata sonar, 3 mata yang bisa mancarin dan nerima sonar akustik, sinyal akustik.
gelombang elektromagnetik. Nah, dia bakal bekerja sebagai transducer ketika dia memancarkan sinyalnya dan bekerja sebagai receiver ketika dia menerima sinyal gitu. Kita akan mengambil data periode dan titik gelombang untuk memecahkan studi kasus yang diberikan oleh pos ini. Studi kasus atau gelombang bagi satu ya. Oke, nah jadi kan gelombang itu dia punya dua puncak. Satu lembah. Satu lembah ada puncak satu, lembah sama puncak dua. Nah, untuk H0-nya itu kita pakai yang puncak satu. Untuk periode kita ambil dari durasi dari puncak satu, lembah dan ke puncak dua. Oke. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah dapat nilai H0-nya sama nilai. Jadi ini namanya water pass, water pass. Dimana namanya trigger, di sini water passnya. Nah, terus ini adalah gunanya untuk menyimbangkan. Jadi kalau nggak seimbang, jadi puter-puter, oke sampai 0 derajat. Terus ini yang buat fokus, ini buat zoom, ini buat fokus. Yang buat zoom yang mana kak? Yang atas ya? Yang di atas fokus. Nah ini buat fokus ini. Terus Itu namanya palem gelombang. Nanti kita untuk tingginya dan lembahnya berdasarkan dari palem gelombang. Iya, itu ya di itu ya. Dibagi. Jelasin lagi ngapain ini? Kita di sini adalah sedang perhitungan yang dimana outputnya apa Mas Umar? Silakan dilanjutin dengan teman saya. DB min dan DB max untuk untuk mengetahui di mana gelombang, di kedalaman mana gelombang akan pecah. Oke, jadi kita di sini di pos pengiriman. Oh iya, di pos studi kasus. Sini kita mengerjakan soal dengan ketahui M-nya itu kemiringannya 0,02, terus D-nya itu kedalamannya 12,2 meter, terus oh iya nih 1,22, terus H0-nya itu 1,22, T-nya itu T atau waktunya itu 1,98 detik. Terus yang ditanya itu DB min sama DB max-nya. Terus yang pertama di sini kita menghitung L0-nya dulu dan diketahui sebesar 6,116 meter. Terus di sini kita ngitung C0-nya yaitu dengan cara L0 dibagi T, terus hasilnya 3,08 meter per second. Terus di sini dapat L0-nya di sini didapat 0,19947. Kemudian untuk alfanya itu 32,34 derajat. Selanjutnya itu mencari KR, itu akar cos A0 per cos A, itu hasilnya 0,97. Selanjutnya kita mencari akar 0, yaitu rumusnya 0 kali KR dan hasilnya itu 1,1834. Oke, jadi di sini kita nyari HB-nya. Untuk HB-nya sendiri itu 1,1378. Terus kemudian HB per GT kuadrat itu 0,029. Kemudian di sini kita nyari DB min dan DB max-nya. Untuk DB min yang didapat itu adalah 1,294 dan untuk yang DB max-nya itu adalah 1,736 meter. Jadi di sini untuk DB min itu kedalaman gelombang pecah minimum dan DB max-nya itu adalah kedalaman gelombang pecah maksimum. Konvensional yang dikasih sama kelompok itu kelompok 7 itu beda sama, sebenarnya fungsinya sama tapi dia beda sama yang anemometer yang sebelumnya kita pakai di gelombang. Itu kan yang modern ya, yang pakai baling-baling itu kan yang diarahin. Nah itu tuh kita nggak perlu ngarahin kemana-mana, dia cuma tinggal diangkat ke yang ada anginnya. Habis itu
buat kecepatan angin dengan satuan meter per second. Nah, untuk anemometer itu sendiri kita ambil data anginnya itu per menit selama 1 jam. Jadinya untuk kelompok kalian mulai dari jam 14.00 sampai jam 14.59. Nanti ditulis di laptop kalian, dan itu kan ada degree-nya juga ya. Ada untuk data anginnya itu kita ambil dalam waktu 1 jam. Dari jam Dari jam 14.00 sampai 14.59. kan itu untuk menentukan arah anginnya benar itu nggak kelihatan. Ini lagi apain? Ini lagi ngebidik arah angin untuk menyesuaikannya. Dapat dibuka. Hai guys, jadi di sini kita lagi ngukur data angin. Coba kita lihat di sini suhunya berapa? 35,6. Suhunya 35,6. Sekarang panas banget. Di sini kita lagi nyari rata-ratanya. 1,2 rata-ratanya. Ya, jadi buat datanya nanti tuh dimasukin di laptop. Dapat deh. Buat rata-rata dari kecepatan anginnya kita tulis di sini sampai sini selama 1 jam. Terus buat arah angin ini kita bidiknya pakai kompas sama pakai tisu. Tadi udah dibidik. 130. Oke. Kita menelusuri hutan. That's it. Kita Jadi di sini kita itu bakal menghitung kelerengan atau kemiringan dari pantai yang ada di sini gitu. Jadi mungkin di pos kelerengan ini itu ada beberapa alat. Yang pertama itu ada water pass. Ini mereknya Topcon. Water pass Topcon punyanya Epic. Nanti kalau kalian mau pinjem ke Pak Budi aja. Jadi ini buat ngecek apakah alat itu udah rata atau belum. Jadi tahu ratanya itu bubble-nya pas di tengah-tengah. Baru kalau udah rata itu water pass-nya siap digunain. Selanjutnya itu ada rambu ukur. Rambu ukur ini istilah simpelnya apa ya? Palem gelombang, cuma versi simpelnya, versi yang bisa dibawa kemana-mana. Dulu, baru nanti kamu lihat ini atasnya mana, tengahnya mana, bawahnya mana, baru difokusin lagi buat lihat nilainya. Oke. Karoni tolong jelasin ke kamera. So hari ini kita akan mengukur tinggi muka dan juga tinggi yang di laut untuk menghitung kelerengan yang ada di laut. Nah, konsepnya itu tadi seperti kami bilang, kita menggunakan konsep Pythagoras untuk menentukan 2 titik utama untuk menentukan titik paling panjang dari kelerengan di pantai ini. Nah, ini kita akan menghitung terlebih dahulu untuk yang di muka. Bisa lihat itu teman-teman kita berada di sana. Biasa. Nilai atas 202, nilai tengah 194, nilai bawah 186. Kan atau Roni? Oi. Kejauhan itu. Pintar. Wow, so sweet sekali. Udah. Apanya? Yang di sana? Apa sih? Dari kami. Dadah.